Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Asisa, NIM 0910580221015 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil tugas mata kuliah dari belajar dan pembelajaran. Konsep belajar dan pembelajaran. Pengertian menurut Gagné, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Ciri-ciri belajar. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Kemudian, aspek pengetahuan atau kognitif, sifat efektif, dan keterampilan psikomotor. Kemudian, perubahan itu merupakan sebuah dari pengalaman, perubahan perilaku akibat belajar dan bersikap cukup permanen. Menurut Hamalik 2011, 50 unsur-unsur dinamis dalam proses belajar, yaitu yang pertama motivasi belajar, kemudian yang kedua itu bahan belajar, dan yang ketiga alat bantu belajar. Adapun jenis-jenis belajar, menurut Dia Marah 2008 menyebutkan dalam bukunya ada beberapa jenis belajar, yaitu belajar arti kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar teori, belajar konsep, belajar kaidah, belajar berpikir, dan belajar motorik. Tujuan belajar. Secara global, tujuan dari belajar adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi baik. Kemudian prinsip belajar. Yang pertama ialah landasan berpikir, berpijak, dan bersumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam mencapai hasil yang diinginkan. Konsep belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang bersumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian ada pun ciri-ciri dan komponen pembelajaran. Yang pertama, ciri utama dari pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. Kemudian komponen-komponen dalam pembelajaran adalah tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. Teori-teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Kedua, teori kognitif. Ketiga, teori humanistik. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Belajar adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan stimulasi lingkungan dengan tingkah laku belajar. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, mendukung siswa sebagai individu yang pasif. Tujuan pembelajaran yang ditekankan pada penambahan pengetahuan, unsur-unsur penting dalam behavioristik, hubungan S ke R, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, dan hukuman. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Belajar adalah cara guru memberikan kesempatan kepada si siswa untuk berpikir agar memahami apa yang dipelajari. Belajar mencakup proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi dan emosi, dan aspek-aspek di kejiwaan dan lain-lain. Beberapa karakteristik dalam teori belajar kognitif. Teori ketiga yaitu teori humanistik. Belajar adalah memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pembelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian teori humanistik ini adalah manusia bertanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup
dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Teori keempat yaitu teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Adapun keunggulan dan kelemahan teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu keunggulannya, yaitu kemampuan berpikir dalam proses teori adanya perubahan. Proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman suatu kejadian tertentu. Kemudian ketiga yaitu kesemua teori belajar menekankan aspek yang berbeda-beda yang memiliki kesamaan. Adapun kelemahannya yaitu teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Adapun konsep pembelajaran teori sibernetik, yang pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok bekerja dan belajar. Yang ketiga yaitu mengarahkan siswa dalam melakukan manipulasi matematis. Kemudian yang keempat yaitu mendiskusikan hasil manipulasi tersebut dan menjadikan sebagai bahan mengonstruksi konseptual. Kemudian yang kelima yaitu memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar kompetensi dasar. Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu inteligensi, minat, bakat, dan motivasi. Kemudian, faktor internal yaitu kondisi lingkungan di sekitar atau sarana dan prasarana, pelatihan akademik, dan lain-lain. Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi pembelajaran. Itulah tadi pemaparan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.